pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat, sehingga dengan rahmat serta kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar kita, suri teladan kita, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kurtu dengan tema rahmat kasih sayang Allah. Pada surah Al-Baqarah dalam ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Pada ayat ini tidak ada kata Ar-Rahman, tidak ada kata kasih sayang sifat Allah, tetapi maknanya bermakna kasih sayang Allah. Pada awal ayat Allah menyuruhkan seruannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi pada ayat ini Allah menyuruh, yaitu memanggil kita, wahai orang-orang beriman. Pada ayat ini, pada kalimat awal ini Allah membedakan antara orang-orang dan manusia. Kalimat ya ayyuhal insana artinya wahai manusia. Lalu ada pula kalimat ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Dan ada pula kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal insana, Allah serukan kepada orang-orang yang ia belum memegang tubuh suatu pendirian. Dia belum memilih Islam dan dia juga belum memilih agama lain. Maka ia dikatakan sebagai manusia. Jadi Allah menyerukan ya ayyuhal insana. Dan orang-orang yang termasuk dalam golongan manusia ini, itu diantaranya sahabat-sahabat Nabi yang ketika ia hidup tak pernah menyembah berhala dan tidak juga mengenal agama Islam. Lalu seruan kedua yaitu ya ayyuhalladzina kafaru. Seruan ini Allah serukan untuk orang-orang kafir, yaitu untuk mereka yang telah memegang tubuh pendirian tradisi nenek moyang mereka. Kalimat ya ayyuhal insana dengan ya ayyuhalladzina kafaru ini menandakan bahwa ayat tersebut turun di Mekah. Sedangkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kalimat ini adalah kalimat yang Allah turunkan di Madinah. Perbedaan antara ayat yang turun di Mekah dan ayat yang turun di Madinah ialah ayat yang turun di Mekah biasanya sebuah perintah, seperti yang artinya yaitu memerintahkan kita untuk sholat, berzakat, beriman kepada Allah. Sedangkan ayat yang turun di Madinah adalah ayat bimbingan Allah kepada umat Islam agar menjadi pedoman hidupnya, seperti ayat yang akan kita bahas kali ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Pada ayat ini, pada kalimat selanjutnya Allah menunjukkan kasih sayangnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepadaku. Jadi Allah membuka dengan seluas-luasnya permintaan kita, baik itu masalah apapun yang kita hadapi, ujian apapun yang kita hadapi, Allah perintahkan untuk meminta pertolongan kepadanya. Di sini Allah menunjukkan rahmat kasih sayangnya. Bahkan sebelum Allah memerintahkan sholat, Allah perlihatkan dulu kasih sayangnya, yaitu dengan Allah memerintahkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam musibah apapun. Pada kalimat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, yaitu dengan sabar dan sholat. Jadi Allah akan menerima permintaan kita, Allah akan menolong kita, tapi dengan syarat yang pertama adalah sabar. Jadi setelah kita mendapat ujian, kita harus bersabar, karena Allah tidak akan memberikan suatu ujian kepada makhluknya kecuali Ia sanggup memikulnya. Dan pada ayat lain Allah mengatakan, Aku tidak memberikan
hambaku ujian kecuali karena aku mencintainya. Jadi karena Allah mencintai kita, Allah pun memberikan kita ujian. Allah ingin kita bersabar, lalu Allah ingin kita mendapatkan ganjaran dari kesabaran tersebut. Setelah bersabar, lalulah Allah melanjutkan dengan kalimat as-shalah, yaitu salat. Setelah kita bersabar, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam susah maupun dalam keadaan bahagia. Lafaz yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekalipun kita terkena musibah, setidaknya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Itu suatu nikmat yang tidak Allah berikan kepada orang yang Dia pilih. Jadi kita adalah umat yang istimewa karena tidak semua orang bisa seperti kita. Bayangkan 2 rakaat sebelum subuh saja Allah berikan pahalanya dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan mereka yang lain yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah? Jadi kita harus bersyukur baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Karena Allah telah membuka seluas-luasnya permintaan pertolongan, permintaan tolong, permintaan rahmatnya. Lalu pada ayat berikutnya Allah menghibur kita, Allah mendukung kita, Allah menyemangati kita dengan kalimat innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi agar kita bersemangat untuk terus bersabar baik dalam keadaan susah maupun senang, Allah berikan keistimewaan kepada mereka orang-orang yang sabar, yaitu Allah akan selalu bersamanya baik dia susah ataupun dia senang. Innallaha ma'as-sabirin. Ayat ini sungguh berisi rahmat kasih sayang Allah yang sangat banyak dari awal ayat hingga akhir ayat. Bahkan pada ayat innallaha ma'as-sabirin itu diulang-ulang dalam beberapa ayat di dalam surah Al-Baqarah. Saya kurang hafal ayat berapa di dalam surah Al-Baqarah. Ada beberapa ayat yang mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Bahkan ayat dari awalnya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allah ulang-ulang di dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat di dalamnya. Jadi Allah memberikan rahmat kasih sayang kita tanpa batas hingga kita